Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Kembali lagi di training online inovasi e-learning berbasis smartphone dan produksi video presentasi pembelajaran. Dan pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses desain dan produksi video presentasi pembelajaran. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana menyusun atau menulis draft prosedur produksi video presentasi pembelajaran. Nah, kita tinggal melanjutkan saja. Maka pada kali ini kita akan masuk kepada prosedur yang keempat, yaitu merekam naskah presentasi. Nah, tetapi sebelum itu, sebelum Anda melakukan proses rekaman naskah presentasi, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ini sudah saya tuliskan pada modul yang keempat ya, jadi silakan Anda pelajari. Tapi saya akan memberikan penjelasan secara singkat saja pada kali ini. Baik. Persiapan yang harus Anda lakukan pertama kali sebelum Anda melakukan proses rekaman naskah presentasi pembelajaran, maka tentunya adalah proses penulisan itu sendiri. Proses penulisan naskahnya harus bagus ya, sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan outline ya, outline yang sudah disusun pada prosedur yang kedua gitu ya, diturunkan kepada aset dan naskah. Nah, naskah harus dibuat dengan bahasa percakapan yang interaktif. Nah, naskah itu harus Anda hafal ya. Anda hafal, Anda pahami. Sehingga ketika Anda presentasi seperti ini tidak dengan membaca, tetapi dengan mempresentasikan materi yang memang sudah Anda kuasai. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan, akan lebih baik juga jika Anda nge-print atau print out, yaitu outline ya. Outline-nya di print out, Anda taruh di depan Anda seperti ini, kemudian bisa dijadikan acuan urutan apa saja yang Anda presentasikan, kemudian berikutnya apa saja dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja ya. Yang penting Anda jangan sambil membaca sebuah teks gitu. Kalau Anda membaca begitu, mata Anda itu akan menghasilkan sebuah ekspresi yang tidak tepat kepada siswa Anda. Nah, baik. Persiapan yang kedua adalah persiapan studionya. Apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam studio? Yaitu yang pertama tentu saja adalah kamera. Ya, kamera Anda boleh menggunakan kamera profesional jika sudah mempunyai, tapi jika belum punya jangan berkecil hati. Anda bisa menggunakan kamera handphone Anda ya. Apalagi untuk saat ini handphone kan sudah sangat bagus ya kualitas dari kameranya. Jadi itu bisa digunakan ya. Nah, selain kamera tentu Anda perlu tripod ya. Nah, tripod itu sangat penting agar kamera itu stabil. Jadi jangan sambil dipegang. Misalkan teman Anda atau siapa yang suruh membantu itu dipegang, itu tidak akan baik ya. Jadi sebisa mungkin menggunakan tripod. Jika tidak mempunyai tripod bagaimana? Nah, Anda bisa menggunakan meja atau lemari gitu ya. Yang penting bisa membuat kamera Anda stabil ya. Nah, setelah itu Anda perlu menyiapkan yang namanya lighting atau lampu. Nah, lampu ini sangat penting. Sebagus apapun kamera Anda, jika lightingnya atau lampunya itu tidak cerah, tidak jelas, maka tetap menghasilkan gambar yang kurang maksimal. Jadi harus menyiapkan lighting yang bagus ya, dengan kapasitas watt yang tinggi ya. Nah, sehingga gambar Anda itu jelas ya. Berikutnya adalah mikrofon. Nah, ya, jika di dalam HP Anda tentu sudah mempunyai mic ya atau clip-on ya, tetapi jika kurang maksimal itu bisa Anda tambahkan mikrofon eksternal ya agar suaranya semakin jernih ya. Tapi kalau hasil dari handphone atau dari kamera udah bagus ya tidak masalah ya. Nah, yang berikutnya adalah background. Nah, background ini sangat penting. Ini adalah sebuah konsep dasar dari proses desain video itu sendiri. Nah, apakah Anda akan presentasi di dalam indoor atau ruangan gitu ya, seolah Anda sedang di ruangan gitu. Nah, maka Anda bisa presentasi dengan ya tembok aja, tembok rumah gitu ya. Misalnya tembok rumah atau tembok sekolah gitu ya, boleh-boleh saja ya. Nah, atau Anda akan presentasi di outdoor. Nah, kalau outdoor misalkan Anda presentasi di taman yang bagus, yang indah gitu ya, ada bunga-bunga dan sebagainya begitu. Atau di depan gedung, di depan sebuah bangunan yang keren gitu. Ya boleh-boleh saja. Nah, jadi bisa indoor, bisa outdoor. Selama tadi lighting udah bagus, kamera bagus, itu sangat memungkinkan. Tetapi akan lebih baik lagi jika Anda menyiapkan yang namanya green screen. Nah, untuk apa green screen? Dengan menyiapkan green screen itu Anda akan bisa mempresentasikan materi seolah-olah nanti kita bisa berada di suatu tempat gitu loh. Misalkan Anda akan menjelaskan tentang pantai. Anda tidak harus pergi ke pantai kemudian rekaman di pantai sebenarnya. Cukup dengan teknologi green screen ini ya, CGI, teknologi CGI ini akan menghapus green screen kemudian diubah dengan tampilan pantai. Atau ketika Anda menjelaskan negara
Prancis misalkan, Anda bisa seolah-olah sedang berada di depan Eiffel. Anda akan menjelaskan tentang materi haji, maka Anda bisa seolah-olah berada di depan Ka'bah atau di dalam Masjid Nabawi dan sebagainya ya. Nah, itu jika Anda menggunakan green screen. Green screen ya kain hijau aja sebenarnya ya, tidak harus kain tertentu, tapi kalau bisa ya memang kain yang tidak memantulkan cahaya ya, itu akan lebih membuat tampilan proses pemotongan nanti akan jauh lebih bagus. Nah, itulah persiapan studio yang harus Anda siapkan. Yang berikutnya, persiapan yang harus Anda lakukan adalah persiapan teknik presentasinya. Nah, setelah Anda menguasai naskahnya, ya kan sudah hafal, sudah paham gitu kan, Anda harus memerlukan teknik presentasi yang baik dan benar. Bagaimana membangun komunikasi, interaksi dengan siswa Anda itu, gitu. Sehingga video Anda itu hidup, gitu. Tidak sekedar seperti orang mendongeng atau bercerita yang tidak mempunyai interaksi dengan siswanya. Ya, oleh karena itu, yang perlu dipersiapkan dari segi teknik presentasi yang pertama adalah tentunya penampilan. Ya, penampilan sangat penting. Jadi Anda mempersiapkan diri ya, misalkan bajunya ya yang bagus gitu ya, yang rapi lah gitu ya, yang rapi gitu, sehingga ketika siswa Anda menonton, Anda menyimak, Anda itu kan tidak bosan gitu ya. Nah, disiapkan dulu. Yang berikutnya adalah power atau volume. Nah, ini ketika kita ngomong itu harus bersuara keras ya, agar tidak ngantuk siswanya. Kalau Anda ngomongnya pelan-pelan, halo adik-adik, nah ini kan nanti siswanya ngantuk. Tapi kalau Anda bersemangat, volumenya, powernya ada gitu kan, siswa Anda ketika melihat, menonton video Anda juga ikut bersemangat. Nah, yang berikutnya adalah artikulasi. Ini sangat penting ya, artikulasi, karena kita belibet ya, karena kita nggak siap, kita ngeblank gitu ya, malah belibet kata-katanya ya, sehingga siswanya nggak tahu ngomong apa ini. Nah, itu. Jadi Anda yang penting menguasai dulu materinya. Kalau Anda sudah menguasai materi, itu sebenarnya Anda tidak akan belibet ya, suaranya jelas, intonasinya juga harus ada. Selain artikulasi adalah intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya nada ya, jadi jangan terlalu rendah terus gitu ya, tapi ada tingginya gitu ya, ada tingginya ada rendahnya dan sebagainya, itu intonasinya ya. Nah, yang berikutnya adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini sangat penting ya, bagaimana terkait dengan raut muka Anda gitu ya, ketika Anda bahagia, ketika Anda menceritakan materi yang sedih gitu ya, itu harus diubah ekspresi Anda itu gitu loh. Jangan dari awal sampai akhir datar aja ekspresinya wah melotot misalkan. Nah, itu ya. Jadi harus dipersiapkan. Jadi intonasi, ekspresi, artikulasi semua sangat terkait. Dan satu lagi yaitu gestur. Apa itu gestur? Nah, gerak tubuh kita ya. Kalau focusing daripada video kita itu adalah dari pinggang ke atas gitu ya, misalnya setengah badan, ya maka setengah badan itu yang kita fokuskan. Jangan sekedar gerakan kepala nih. Nah, misalkan kita mau menjelaskan atau menunjukkan kepada anak-anak kita ya, kepada audiens kita. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, ya, kepalanya bisa sambil begini kan. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gestur ya, termasuk jari kita gitu ya, ini ya, lengan kita, gitu ya, pundak kita ini bisa kita ulang seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita ada gestur yang dinamis gitu ya, itu menjadikan videonya menjadi hidup. Nah, sehingga siswa itu tidak bosan ya. Tapi kalau kita diam aja kaku ya, atau terlalu formal seperti pembawa berita atau MC di acara yang formal misalnya. Nah, materi pembelajaran kali ini kita akan bicara tentang, nah ini terlalu formal ya, jadi Anda jangan buat yang seperti itu, buat aja yang santai, relax gitu ya. Nah, dengan gestur yang dinamis, dengan ekspresi yang dinamis gitu ya, intonasinya juga diatur, artikulasi diatur dan sebagainya. Itu akan menghasilkan video yang dekat dengan siswa gitu loh. Jadi ketika siswa Anda menyimak video Anda itu terkesan dekat, terkesan gurunya betul-betul hadir di depannya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang sangat bagus gitu. Tujuan pembelajaran Anda akan mudah tercapai. Nah, oke ya, itulah persiapan teknik presentasi. Nah, yang terakhir terkait dengan teknik rekaman naskah presentasi adalah proses rekaman itu sendiri, yaitu bagaimana Anda melakukan cut and action ya. Nah, kalau kita menggunakan HP contohnya, di situ kan ada fitur yang namanya pause ya, pause. Jadi misalkan Anda rekaman atau take video satu scene gitu kan, scene 1 ya, sesuai dengan naskah kita ya, sesuai dengan draft kita. Scene 1 Anda rekam kemudian di pause gitu ya kan. Baru nanti Anda bisa mempelajari lagi nih scene kedua apa ya, bahas apa gitu. Kalau lupa kan nggak apa-apa. Ketika kamera Anda di pause, Anda bisa baca dulu gitu loh, mempelajari lagi.
ya, pahami lagi. Nah, baru Anda presentasikan lagi untuk scene kedua, dimulai lagi atau on lagi atau action lagi, ya gitu loh. Nah, sehingga tentu saja dalam proses rekaman ini Anda tidak bisa sendiri, ya. Anda memerlukan bantuan atau bantuan dari teman Anda, bantuan dari orang sekitar Anda. Untuk apa? Untuk mengolah kamera atau handphone Anda, sehingga proses cut and action itu akan berjalan secara bagus, ya. Nah, videonya itu terlihat natural gitu loh, ya. Nah, meskipun Anda melalui proses rekaman yang terpotong-potong, ya, apalagi kita, ya, artis yang sudah berkali-kali rekaman aja itu akan berkali-kali dia proses take videonya gitu loh. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau ketika Anda kok kayak gagal nih, nggak bagus nih gitu, ya. Intonasinya jelek nih, ekspresinya jelek, wah ada yang belibet nih dan sebagainya, ya ulangi gitu loh, ulangi rekamannya sampai menghasilkan video yang bagus, ya. Misalkan kita akan rekaman atau akan menghasilkan sebuah video sekitar 10 menit, ya, itu bisa saja kita rekamannya bisa sampai setengah jam, bahkan bisa 1 jam nih kalau penguasaan materi kita belum bagus gitu, ya. Itu tidak masalah, ya. Jadi yang penting Anda bagaimana konsentrasi, ya, mendalami materi itu dengan benar. Ini sudah ada di dalam pengetahuan otak Anda gitu loh. Sehingga ketika presentasi itu betul-betul sudah menguasai materinya. Itu akan membantu, ya, baik dari teknik intonasi, artikulasi dan sebagainya tadi. Nah, itulah 4 teknik atau 4 persiapan yang perlu Anda lakukan dalam hal proses rekaman naskah presentasi pembelajaran. Nah, berikutnya kita akan langsung belajar bagaimana teknik mengolah dan mengedit video naskah presentasi pembelajaran atau video rekaman Anda, ya. Nah, ada banyak hal yang perlu diatur, baik dari segi volume, dari segi pemotongan videonya agar bagus dan sebagainya, ya. Teknik editing ketika ada kesalahan gitu kan, kemudian harus ada potong, ada buang dan sebagainya. Termasuk bagaimana Anda mengedit green screen, yaitu utamanya Anda yang rekamannya menggunakan background berupa green screen. Tapi memang saya sarankan Anda menggunakan green screen karena ini akan hasilnya akan sangat bagus, ya. Sehingga Anda bisa menghasilkan sebuah video dengan background yang sangat variatif. Kalau Anda tidak menggunakan green screen, ya, Anda misalkan rekaman di outdoor, itu Anda harus pindah-pindah tempat, ya kan, untuk bisa menghasilkan gambar yang bagus kan, background yang bagus. Anda pindah tempat, misalkan di sana, di gedung ini, di gedung itu dan sebagainya. Tapi dengan green screen Anda bisa berada di satu tempat, tinggal mengganti menjadi tampilan-tampilan yang sangat memukau gitu loh, ya. Nah, jadi memang saya sarankan yang lebih baik adalah menggunakan green screen, ya. Nah, baik, kita akan langsung saja praktekkan bagaimana mengedit atau mengolah video rekaman naskah presentasi pembelajaran, dan salah satunya adalah mengedit green screen. Yuk kita praktekkan. Baik, langsung saja kita praktekkan teknik pengeditan video hasil rekaman naskah presentasi, ya. Nah, ini kita akan menggunakan aplikasi KineMaster sebagai aplikasi untuk pengeditan video kita, ya. Baik untuk mengedit tampilannya atau membuat fitur-fitur aset dan sebagainya, ya. Nah, aplikasi KineMaster ini pastikan Anda sudah menginstal, yaitu versi yang pro, ya, versi yang full, karena kalau Anda pakai yang trial itu nanti tidak komplit fitur-fiturnya sehingga akan sangat terbatas kreativitas Anda. Untuk mengawali KineMaster Anda perlu mengecek, ya, pengaturan. Ini klik pada icon gerigi ini. Kita cek kemampuan perangkat Anda, ini pilih informasi kemampuan perangkat. Nah, di sini akan terlihat berapa lapisan yang support untuk dimasukkan di dalam video Anda atau ke dalam HP Anda itu, ya. Ini setiap HP mempunyai spesifikasi, ya, yang berbeda, artinya juga mempunyai kemampuan yang berbeda. Punya saya contohnya di sini ada 2 lapisan kali 1080. Jadi kalau saya rekaman pakai HP ke 1080, ya, pakai resolusi HP 1080, saya bisa memasukkan 2 lapisan video, ya. Nah, begitu. Kalau kita mau pakai green screen ini harus support, ya. Tapi kalau nggak pakai green screen memang tidak harus support. Tapi kan yang bagus adalah pakai green screen. Nah, bagaimana kalau ini belum terdeteksi ternyata, ya? Caranya adalah klik 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih jalankan analisis sekarang. Kemudian nanti akan muncul proses beberapa detik atau beberapa menit. Kemudian dipilih mode lapisan, ya. Itu karena punya saya ini sudah ada, saya tidak perlu jalankan analisis perangkat, nanti malah jadi error, ya. Oke, saya back. Nah, kemudian kita langsung membuat project baru, ya, dengan cara klik icon plus. Kita pilih resolusi yang pertama, yaitu 16 kali 9. Nah, resolusi ini adalah resolusi standar untuk video HD, ya, 16 kali 9. Kemudian kita masukkan background sebagai media dasar. Kemudian kita klik menu media untuk memasukkan gambar sebagai background dasar. Ini khususnya ketika Anda menggunakan green screen, nanti kan green screennya kita hapus dan kita ganti dengan background tertentu, ya. Nah, maka caranya masukkan media ini bisa menggunakan gambar Anda sendiri, bisa juga menggunakan latar ini. Latar ini adalah gambar yang ada di KineMaster, ya. Nah, saya pilih salah satu aja.
begitu. Nah, checklist saja ya. Kemudian ini saya drag untuk memanjangkan durasi. Ini mau berapa lama tuh videonya, ini tergantung ini ya, durasi. Lihat ya, muncul durasi. Nah, begitu. Oke, saya back ke awal. Oke, checklist saja. Berikutnya saya masukkan videonya. Nah, cara memasukkan video atau video hasil rekaman naskah presentasi bukan lagi pakai menu media, tetapi pakai lapisan. Nah, di sini ada juga menu media, kita pilih lapisan media. Nah, kemudian Anda cari kamera Anda ya, atau folder kamera Anda. Nah, di mana terdapat rekaman naskah presentasinya. Nah, contohnya seperti ini. Saya klik ya, kemudian kita checklist. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini bisa ditarik-tarik ya, posisikan seperti ini. Pertama kita rubah agak besar dulu ya, seperti ini. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengedit video hasil rekaman naskah presentasi? Tentunya banyak ya. Pertama lah memangkas area. Lihat gambar saya ini atau video rekaman saya ini, dimana green screen saya kan kurang lebar. Artinya di sini saya kemudian malah terekam juga tembok ya, tembok rumah saya, dimana itu kan tidak perlu ada di dalam videonya. Nah, ini maka kita perlu pangkas dulu. Caranya pilih menu pemangkasan ya, di kanan yang namanya menu properti ya. Jadi aktifkan dulu videonya atau diklik sehingga muncul garis klip-klip itu. Kemudian kita pilih menu pemangkasan, pilih topeng. Nah, bentuk ini otomatis lingkaran ya, kita ganti ke persegi. Nah, seperti ini. Kemudian nah ini ditarik ini. Nah, sudutnya ditarik. Nah, seperti ini, potong aja sampai area green screen. Nah, jadi ini ketika Anda menggunakan green screen atau misalkan itu apa namanya, background videonya itu terlalu lebar gitu ya, meskipun Anda tidak pakai green screen pun tetap sama, ini harus dipotong jika ada objek yang masuk dan tidak ingin kita gunakan ya. Prinsipnya begitu. Kemudian kita checklist. Berikutnya adalah mengontrol volume ya. Jadi kalau volumenya kurang tinggi, Anda bisa atur di sini, klik kemudian pilih ini icon speaker. Nah, ini bisa naikkan sampai beberapa persennya, misalnya 130, 150 gitu ya. Nah, itu kalau kurang tinggi. Tapi ya Anda cermati, kalau sudah cukup tinggi ya udah nggak usah dinaikkan ya. Jadi sudah bagus gitu ya. Yang penting ketika presentasi Anda memang harus teriak, harus keras gitu ya. Jangan apa namanya, lirih ya, harus keras. Oke, itu volume. Kemudian warna. Selain kita atur volume, kita atur warnanya. Jadi lihat hasilnya. Kalau belum memuaskan hasilnya, faktor kamera, faktor pencahayaan Anda bisa atur, atau memang Anda mau membuat efek tertentu ya. Nah, ini pilih penyesuaian warna. Di sini ada 3 hal. Pengaturan kecerahan seperti ini, lihat ya. Kalau saya tarik bisa tambah cerah gitu ya. Kemudian yang kedua ini pengaturan kayak lampu ya. Lampu, kalau yang pertama kan kecerahan objeknya itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin seperti lampu gitu ya. Nah, seperti ini lihat. Dan yang ketiga ini adalah pengaturan kecerahan warnanya. Jadi kalau saya tarik ini, warna kulit saya kan semakin coklat. Di sini jatuhnya tidak natural ini kalau saya nih. Ya, ini saya kembalikan ke normal aja ya. Nah, begitu. Nah, ini artinya kalau ini opsional ya. Kalau mau disetting silakan, enggak juga enggak masalah. Oke, begitu. Kemudian setelah pengaturan warna, berikutnya adalah chroma key atau pembuangan green screen ya, penghapusan green screen. Nah, jadi khusus bagi Anda yang pakai green screen nih ya, tinggal klik gambarnya atau videonya. Nah, di sini ada kunci chroma. Nah, pilih aktifkan. Nah, langsung hilang ya. Nah, ini tinggal ditarik sampai posisi yang bagus ya. Nah, memang green screen ini sangat berpengaruh dengan faktor kamera, faktor lampu atau lighting. Ini lightingnya harus bagus gitu ya, dan kameranya juga bagus. Ini saya ya pakai HP nih ya, rekaman HP ya. Nah, kalau ini diatur aja ya, antara background sama figurnya kan diatur angkanya ini ya, seperti ini ya, tarik aja sampai posisi yang pas. Jadi jangan sampai Anda transparan seperti ini ya. Nah, harus clear, jernih ya. Kalau masih kurang bagus, pilih kurva detail ini, kemudian Anda bisa tarik ini. Nah, seperti ini. Ini untuk lebih detail pengeditannya. Nah, jadi clear gitu ya. Oke.
Setelah itu kita pilih rasio. Nah, kalau udah clear, udah bersih ya, green screen-nya udah nggak ada, ini bisa kita pilih rasionya. Ini tarik gini ya, untuk membesarkan atau mengecilkan. Jadi Anda mau tampil seberapa. Nah, saya mau buat sekitar 30% atau 30 lebih ya, sepertiga lah, 30 sampai 40%. Jadi modelnya nanti akan saya buat untuk fokus setengah badan ke atas. Nah, jadi di resize seperti ini ya. Nah, seperti itu, kurang lebih 30% dari layar video gitu. Checklist. Oke, berikutnya setelah kita atur rasio, maka kita lakukan proses pengecekan apakah ada yang salah ya. Tentunya ketika kita proses rekaman seringkali ada kesalahan ya, entah belibet kata-katanya atau lupa presentasinya dan sebagainya. Nah, ini caranya mudah saja, tinggal kita geser ya. Dari awal aja, jadi nanti kita lakukan dari awal gitu, dari paling pertama misalkan ada kesalahan di mana ya. Nah, seperti ini kita geser sampai menemukan kesalahan, atau kalau kita ingat tentunya tadi ada salah di sini ya, itu akan lebih baik ya. Nah, ini contohnya saya lihat. Nah, oh ya, mana tadi kok ada merem-meremnya ini. Nah, ini mungkin kesalahan nih, coba saya cek dulu ya. Ya, betul, ini kesalahannya. Kenapa saya sebut ke? Jadi ketika kita presentasi kemudian lupa atau belibet atau ada yang salah, itu caranya adalah dengan berhenti atau diam atau jeda. Fungsinya seperti ini, ketika contohnya di sini kan saya melakukan kesalahan, ini saya setelah itu diam. Nah, sehingga prosesi diam itulah nanti dipotong ya. Nah, kemudian kita ulangi lagi materi yang salah itu dari awal gitu loh ya. Yang salahnya saja, yang awal-awal yang sudah benar nggak usah diulang gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini kita lihat, misalkan saya terjadi kesalahan di sini ya. Nah, ini kemudian kita klik, kemudian pilih gunting ya. Kemudian kita pilih bagi di playhead. Nah, artinya kita memotong, lihat, memecah ya. Nah, sehingga ada dua nih ya. Ini yang objek pertama, ini yang kedua. Setelah itu kita geser. Kesalahan terjadi sampai detik ke berapa. Nah, gitu loh ya. Nah, contohnya di sini coba punya saya mungkin sampai, nah ini cuma hanya sekian detik nih punya saya nih ya. 2 detik atau apa jedanya nih. Nah, di sini nih kan masih merem ya. Ini masih salah. Nah, ini lihat. Nah, sampai sini nih ya. Nah, itu kemudian saya klik, kemudian pilih pangkas atau gunting lagi ya. Nah, ini kita pilih yang pangkas ke kiri ya. Nah, kan ada pangkas ke kanan, pangkas ke kiri ya. Karena mau saya hapuskan area ini ya. Area ini kan berarti kirinya playhead. Garis merah ini namanya playhead ya. Maka saya pilih pangkas ke kiri. Nah, lihat seperti itu. Maka ini kita checklist. Nah, lihat di sini sudah ada jeda ya. Jeda ini yang kesalahan itu saya potong. Nah, kemudian video kedua kita tarik. Nah, temukan. Nah, kalau sampai masuk ke layar kedua atau bawahnya, ini artinya saya menemukannya terlalu dalam atau terlalu masuk. Ini lihat, ini kita gunakan 2 jari ya. Tarik ke kanan dan ke kiri bareng-bareng. Maka terlihat, nah, ternyata jauh ya. Dalam ukuran mikro atau sepersekian detik seperti itu. Nah, ini kita tarik lagi ke kanan. Nah, seperti ini sampai bertemu. Nah, seperti itu. Dan di sini memang tidak 100% bertemu ya, kan lihat ketika kita klik kan muncul tanda kuning tuh, blok kuning itu, untuk space itu. Nah, sehingga kurang lebih seperti ini ya. Yang penting kalau mau detail nih kalian, ini kita kita sampai maksimal nih, kita drag ke kanan klik sampai maksimal sehingga jaraknya seperti itu. Nah, oke ya. Seperti itulah cara memotong. Nah, ini kita lakukan terus. Kita cari ya kan, kita seleksi dulu setiap second by second atau detik demi detik kita video rekaman kita itu. Jika ada kesalahan dipotong terus kayak gitu ya, dibuang, yang salah itu dibuang. Ingat, tapi yang paling penting adalah bagaimana teknik rekamannya. Ketika rekaman kita menggunakan sistem jeda. Ketika melakukan kesalahan berhenti dulu rekamannya, kemudian jeda dulu. Baru setelah itu direkam kembali atau merekam kembali, mana yang salah diulang. Nah, dengan cara seperti ini maka teknik penghapusan atau membuang yang salah dengan mudah kita lakukan seperti tadi. Kalau sudah, kemudian kita bisa mengatur animasi. Bisa animasi perpindahan dan animasi in and out ya. Animasi perpindahan untuk kunci animasi, contohnya begini. Di detik tertentu itu saya ingin geser gambar saya atau badan saya ke bagian kiri layar atau ke tengah layar. Nah, itu namanya kunci animasi. Contohnya saya di sini ya, pada detik ini misalkan,
Ya. Ini nanti Anda terapkan di pengaturan tertentu ya. Contohnya begini, saya mau memberikan aset atau mempresentasikan aset yang asetnya itu banyak gitu loh, tulisannya banyak atau gambarnya besar. Nah, sehingga kalau saya di tengah-tengah seperti ini kan kurang muat ya. Maka saya geser ke kanan sehingga aset bisa saya buat di kiri, atau sebaliknya saya geser ke kanan, aset saya taruh di kiri dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Maka kita pilih kunci animasi. Klik. Pilih kunci animasi, kunci ini ya, gambar kunci ini. Nah, seperti ini kunci animasi, kemudian kita klik plus. Jadi di sinilah mulai saya bergeser. Kemudian saya tarik sedikit seperti ini, sekitar 1 detik aja ya. Lihat itu angka detiknya tuh yang di blok merah tuh ya. Saya di sini contohnya dari detik ke 10 itu ya, 9,9 saya sampai 10,9 gitu. Artinya proses terjadinya pergeseran hanya dalam waktu 1 detik. Saya klik plus lagi kunci animasi. Kalau udah hilang klik plus, klik kunci animasi lagi, pilih plus lagi ya seperti ini, sehingga saya punya 2 titik merah. Nah, titik yang kedua ini saya geser. Nah, gambarnya saya geser. Nah, lihat hasilnya ya nanti. Jadi saya akan geser dari tengah ke kanan. Lihat hasilnya. Dan ini ya. Nah, ya. Jadi geser ke kiri. Nah, inilah kunci animasi. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika Anda sudah melakukan berbagai macam pemotongan karena kesalahan ya kan, yang ada yang salah gitu sudah dibuang, dihapus. Nah, tentu objek Anda kan akan terpecah-pecah ya. Jadi ketika kita potong ini seperti ini kan tadi ya, kita potong bagi di playhead dan seterusnya ini, maka objek Anda kan akan terpecah-pecah. Nah, ketika objek akan terpecah ini, maka Anda perlu melakukan yang namanya animasi in dan animasi out. Ini juga opsional ya. Contoh ini seperti ini. Nah, ini saya pilih animasi masuk ya, di objek ini aja, objek yang ini. Saya pilih animasi masuk, misalkan saya pilih geser ke atas. Nah, begitu ya. Kalau animasi keluar, ya pas keluarnya itu, pas ganti ke objek berikutnya, ke gambar berikutnya hasil pemotongan itu. Saya pilih geser ke bawah misalkan. Mana? Geser ke atas, slide down. Nah, begitu. Nah, ini animasi masuk dan animasi keluar. Jadi setiap masuk pemotongan background, setiap masuk pemotongan film atau hasil pemotongan ya, seperti ini Anda mau kasih animasi atau tidak. Kalau mau kasih animasi, silahkan setting animasi masuk dan animasi keluar. Tapi hati-hati ketika nyeting animasi, jangan pakai animasi yang aneh. Apalagi seperti ini, fokus saya shooting gambar saya kan setengah badan. Kalau saya pilih animasi yang aneh ya, contohnya begini. Maksudnya aneh itu apa? Tidak sesuai dengan bentuk badan nih. Contohnya nih, saya pilih putar. Nah, gini kan aneh sekali, masa orang mau diputar-putar ya kan. Nah, ini tidak bagus jatuhnya kan. Atau saya pilih apa, jatuhkan. Nah, ini malah jadi kayak hantu setengah badan. Nah, itu ya. Jadi ketika kita milih animasi, Anda harus jeli, pilih animasi yang bagus ya, yang sesuai dengan bentuk objeknya. Karena kita bentuknya setengah badan gitu ya, paling dari bawah, muncul dari bawah seperti naik gitu kan, atau dari kanan ke kiri aja, geser kanan geser kiri gitu. Jangan sampai yang aneh-aneh seperti ini sehingga kelihatan efek setengah badan ya. Oke. Nah, itulah teknik animasinya ya. Baik, begitu dulu untuk teknik pengeditan video hasil rekaman naskah presentasi. Jadi ini nanti menyesuaikan dengan hasil Anda ya. Khususnya untuk chroma key ini berlaku jika Anda menggunakan green screen. Jika tidak menggunakan green screen, maka tidak bisa menggunakan fitur chroma key. Tapi yang lainnya bisa diterapkan. Baik, silakan dipraktekkan pada video Anda. Jadi Anda bisa mulai merekam naskah presentasi Anda ya. Ya, barangkali untuk beberapa scene awal, misalkan pembukaan ya, dari intro persepsi, pembukaan, tujuan, pengantar. Nah, itu Anda coba rekaman, kemudian Anda praktekkan dengan teknik-teknik yang sudah saya bahas barusan. Nah, mudah kan bagaimana mengolah dan mengedit video hasil rekaman naskah presentasi pembelajaran. Nah, silakan itu Anda praktekkan. Jadi ketika Anda sudah rekaman gitu ya, silakan Anda praktekkan step by step sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Baik itu mengedit audionya, mengedit pemotongan gitu ya, pemangkasan, mengedit animasinya, termasuk juga mengedit green screen-nya gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Selamat berkarya, selamat berlatih, selamat belajar. Ilmu akan sangat langsung Anda dapatkan hasilnya jika Anda mau mempraktekkan. Jangan hanya menonton ya, harus Anda praktekkan agar Anda berhasil. Demikian materi hari ini. Salam hebat dari saya, Soleh Pastia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.